Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tokoh masa lalu yang menjadi role model dalam menerapkan nilai berakhlak. Kelompok tiga ini terdiri dari Rivaldo Gasitorus, Paguna Imam Wicaksana, dan saya sendiri, Muhammad Raffi Nugroho. Kami mengangkat kisah dari Muhammad Hatta, seorang negarawan besar Indonesia. Nilai yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Muhammad Hatta yang juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia sering menyuarakan aspirasinya mengenai masalah ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Sejalan dengan nilai berorientasi pelayanan, beliau memahami bahwa kondisi rakyat dan pegawai negeri pada waktu itu jauh dari kata sejahtera. Karena begitu cintanya dengan rakyat, beliau pernah berkata kurang lebih seperti ini. Berhubungan dengan kesukaran hidup sekarang yang diderita oleh rakyat dan pegawai negeri, tidak bijaksana apabila gaji presiden dan wakil presiden dinaikkan, apalagi sampai begitu mencolok mata. Tambahan pula, kira-kira separuh dari gaji yang begitu besar itu nanti akan kembali ke kas negara berupa pajak. Suatu hari ketika Bung Hatta berobat ke luar negeri pada tahun 1970-an, ketika beliau singgah di Bangkok, dalam perjalanan pulang ke Jakarta, Bung Hatta bertanya kepada sekretarisnya terkait jumlah sisa uang yang diberikan pemerintah untuk biaya obatnya. Ternyata sebagian uang masih utuh, karena ongkos pengobatan tak sebesar dari dugaannya. Segera Hatta memerintahkan mengembalikan uang sisa itu kepada pemerintah via Kedubes RI di Bangkok. Berdasarkan kisah tersebut, dapat kita hubungkan dengan salah satu nilai berakhlak, yaitu akuntabel, yaitu ketika seseorang melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Seperti biografi yang telah tersebar luas di berbagai media, Muhammad Hatta berkesempatan mengenyam pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah lanjutan di Belanda. Sesuai pendidikan yang diambilnya, beliau memiliki ketertarikan dan kompetensi pada dunia perekonomian dan politik. Terbukti bahwa beliau beberapa kali menjabat sebagai bendahara di organisasi pergerakan nasional pada waktu itu, seperti Jong Sumatera Nenbon dan Perhimpunan Indonesia. Dari kisah ini juga kita dapat mengaitkannya dengan nilai harmonis, di mana Bung Hatta sudah berlatih untuk menjalin relasi dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Jujur, sederhana, dan teguh dalam memegang prinsip. Begitulah kepribadian Muhammad Hatta. Dari sekian banyak kisah inspiratif dari beliau, ada satu kisah yang mengajarkan kita bagaimana Bung Hatta senantiasa memegang teguh loyalitasnya pada Indonesia. Kisah ini bermula ketika Bung Hatta mengumumkan kebijakan centering atau pemotongan nilai uang dari Rp100 menjadi Rp1. Pada waktu itu, istri Bung Hatta yang akrab disapa Yuke tengah menabung untuk membeli sebuah mesin jahit. Tetapi dengan adanya kebijakan tersebut, uang yang telah ia kumpulkan tak lagi cukup untuk membeli sebuah mesin jahit. Alhasil, Yuke mengungkapkan kekesalannya kepada Bung Hatta karena beliau merahasiakan kebijakan tersebut dan bahkan keluarganya pun tak ada yang beliau beritahu. Bung Hatta hanya menenangkan Yuke istrinya dan mengatakan bahwa tindakannya itu bukan tanpa alasan. Sebelum dikeluarkan, kebijakan tersebut adalah rahasia negara yang harus terus dijaga agar tidak ada yang tahu sekalipun keluarganya. Bung Hatta percaya pada istrinya, namun rahasia negara tetaplah sebuah rahasia dan tidak patut dibocorkan kepada siapapun. Dari kisah tersebut, kita dapat melihat bahwa Bung Hatta senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Sekalipun beliau dan keluarganya merugi, apabila menyangkut kepentingan seluruh negara, maka apapun harus dilakukan tanpa keraguan-raguan. Bung Hatta adalah sosok yang proaktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau mulai tertarik pada pergerakan semenjak bersekolah di Mulo. Di sekolah itu beliau bergabung dengan Jong Sumatera Nenbon dan menjabat sebagai bendahara. Sosok Bung Hatta kian mengemuka ketika beliau menimba ilmu di Belanda pada 1921. Beliau bergabung dengan Indische Vereniging yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Hatta menjadi pimpinan organisasi pergerakan nasional di Belanda. Perjuangan ini tentu saja tak berhenti sampai di situ. Ia menjadi sosok yang mendampingi Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 1945. Kisah perjuangan Bung Hatta dalam memerdekakan Indonesia tentunya patut dijadikan sebagai sebuah teladan bagaimana Bung Hatta berusaha untuk terus bersikap proaktif, memperjuangkan kepentingan negara dan senantiasa beradaptasi dalam segala kondisi, bahkan di tengah kondisi yang tidak menentu sekalipun. Saat penyusunan pembuatan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta bekerja sama dengan Bung Karno dan beberapa orang lainnya. Dalam pembuatan tersebut, tentu saja Bung Hatta memberikan kesempatan kepada orang lainnya untuk berkontribusi juga. Hal tersebut dapat kita hubungkan dengan nilai kolaboratif, karena dalam pembuatan naskah perlu dilakukan kerja sama tim sampai jadilah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.